Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Luciana. Saya dari MC4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kampung Adat Kuta atau Mahkota Bumi. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan mengenai Kampung Adat Kuta atau Mahkota Bumi. Pertama-tama saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Ada Strength sebagai peraih penghargaan Kalpataru tahun 2002. Mahkota Bumi itu sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, terdapat hutan keramat yang dinamakan Leuweung Gede seluas 30 hektar. Yang ketiga, salah satu kampung adat yang masih aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi 259 jiwa. Yang keempat itu hutannya yang masih asri dikarenakan tidak boleh sama sekali ditebang. Yang kelima itu olahan dari hasil alam seperti aren dan kopi. Yang kedua itu penjelasannya ada weakness. Pertama, akses menuju kampung adat Kuta yang masih jauh dan sulit untuk diakses. Yang kedua, hasil bumi belum terkonsep dan belum diolah dengan baik. Terus hasilnya masih diolah memakai sistem home industry. Terus penjelasan yang ketiga itu ada opportunities. Pemerintah mendukung program One Village, One Product, and One Village, One Company di Kampung Kuta. Yang kedua itu Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi sosial media. Terus selanjutnya ada Treat. Treat itu kampung adat lain yang berada di Jawa Barat dan memiliki potensi sumber daya alam yang sama seperti Kampung Naga, Kampung Pulo, terus ada Kampung Adat Cipagelar, Kampung Adat Cikondang, Kampung Adat Sindang Barang, Kampung Adat Cirenden, dan Kampung Adat Bancai. Yang kedua itu Kampung Kota belum menjadi top of mind pariwisata di Jawa Barat. Old positioning yang dimiliki oleh Mahkota itu adalah Kampung 1001 Pamali. Kenapa Kampung 1001 Pamali? Karena di sana masyarakatnya masih percaya dengan hal mistis. Sebenarnya dari Pamali itu berguna untuk menjaga keaslian dan keasrian dari Kampung Kota itu sendiri. Unique selling point yang dimiliki oleh Mahkota itu adalah yang pertama, itu harus menjaga kebersihan di sana. Yang kedua itu melepas alas kaki ketika memasuki hutan. Yang selanjutnya itu dilarang membawa perhiasan dan tas, lalu dilarang meludah, mengganggu hewan, dan selanjutnya itu dilarang membawa sesuatu dari dalam hutan. Nah, new positioning yang dimiliki oleh Mahkota itu adalah kampung adat penyelamat hutan. Selanjutnya di brand touchpoint yang mendeskripsikan positioning Mahkota Bumi diantaranya pertama, melakukan pameran tradisi dan adat seperti tradisi Nyugu dan Babarit dari Kampung Kuta yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Yang kedua itu menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai dari Kampung Adat Kuta. Yang ketiga itu membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang keempat itu membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media dengan nilai dari Kampung Adat Kuta. Nah, di sini tuh ada target audiensnya, target audiens dari Kampung Kuta itu sendiri menurut letak geografisnya ada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terus menurut letak demografisnya itu ada laki-laki dan perempuan yang berusia 17 sampai 25 tahun. Nah, secara menurut behaviornya itu adalah masyarakat pecinta alam, orang yang menyukai petualangan, atau akademisi. Lalu selanjutnya kita ke communication objective. Di situ ada what to say dan how to say. Untuk what to say itu sendiri ada kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Untuk yang how to say itu ada 2, yaitu mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan, membuat eco-friendly bertajuk 1 bulan untuk selamanya. Yang kedua itu menunjukkan cara masyarakat Kuta dalam menjunjung tinggi kearifan lokal dengan menyelenggarakan pentas seni pada event Urban Village 2020. Nah, untuk Kampung Adat Kuta sendiri ini mempunyai kompetitor besar yaitu Kampung Adat Naga. Kenapa Kampung Adat Naga? Karena yang pertama, jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat Kampung Naga bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga itu menjaga lingkungan sekitar mereka terutama hutan. Yang keempat itu masyarakat masih sangat tradisional. Yang kelima itu adanya Leuweung Gede. Lalu di sini saya akan membahas logo dan memberikan sedikit penggambarannya.
Untuk pemberian warna pada logo, yaitu ada warna kuning yang memiliki makna menyenangkan dan kehangatan. Yang selanjutnya itu diberi warna Tosca yang memiliki makna sebagai penyelamat. Nah, selanjutnya kita akan membahas maskot. Maskot yang diambil oleh Mahkota Bumi sendiri ini tuh berbentuk bulat seperti bumi dan di atasnya ada mahkota. Nah, di bagian badan maskot itu ada peta sebagai bentuk simbol yang menunjukkan lokasi di mana mahkota bumi itu berada, dan di atasnya itu ada mahkota sebagai simbol itu punya mahkota atau kuta, kampung adat kuta. Selanjutnya itu ada pemberian warnanya itu dominan navy. Kenapa navy? Karena memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Nah, pemberian warna Tosca di peta kutanya itu sebagai arti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Yang selanjutnya itu ada aksara di bagian badan maskot itu sebagai simbol menampilkan diri khas huta sebagai pelindung alam. Nah, selanjutnya itu ada kreatif strategi. Nah, di kreatif strategi ini ada storyboard city overview. Pada scene pertama itu ada opening animasi logo dari Mahkota Bumi. Scene kedua itu menampilkan keindahan Leuweung Gede. Yang ketiga itu menampilkan aktivitas pengambilan aren. Yang keempat ada pengolahan aren. Yang kelima itu spot foto spot foto khas Kuta. Yang keenam itu menampilkan kebun kopi. Scene ketujuh menampilkan aktivitas dari warga itu. Yang ke-8 itu menampilkan rumah panggung yang dimiliki oleh warga kampung adat Kuta. Scene ke-9 itu menampilkan balai desa. Yang ke-10 itu menampilkan penghargaan Kalpataru yang dimiliki oleh kampung adat Kuta. Yang ke-11 itu penutup dan ditutup oleh logo dari Mahkota Bumi lagi. Selanjutnya ada storyboard jingle. Sebelum aku menjelaskan storyboard dari jingle itu, jangan lupa didengerin ya lagu dari Mahkota Bumi. Ada di Instagram Mahkota Bumi loh. Nah, dari lirik jingle itu sedikit banyak menjelaskan tentang keasrian yang dimiliki oleh Mahkota Bumi itu sendiri dan mengajak penonton untuk mengunjungi kampung adat Mahkota itu. Nah, yang terakhir dari kreatif strategi ini ada storyboard brand activation. Pada scene pertama menggambarkan tempat awal kampung Kuta. Yang kedua itu narator akan mengatakan kepada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat kampung Kuta yang memakai baju pangsi. Yang ketiga itu narator akan memandu audiens untuk masuk ke art instalasi terlebih dahulu yang terdapat di hall pertama kampung Kuta. Yang keempat beranjak ke booth selanjutnya, yaitu booth games. Dalam booth games ini, audiens akan diajak untuk bersenang-senang dengan permainan tradisional. Yang kelima, narator akan mengajak audiens beranjak ke booth yang ditunggu-tunggu, yaitu booth kuliner. Yang keenam, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan swafoto atau foto sepuas dan sekreatif mereka di foto booth yang berlatar belakang kampung Kuta. Yang ketujuh ini, di adegan yang terakhir, narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens, yaitu hatur nuhun Balat Kuta telah mampir di acara kami. Lalu saya akan membahas tentang multisensory effect. Nah, di sini itu ada taste, smell, touch, sight, dan sound. Untuk tesnya sendiri ini, pengunjung dapat merasakan kuliner khas kampung adat Kuta yang menggunakan bahan-bahan gula aren, singkong, dan kopi. Yang kedua itu ada smell. Pengunjung dapat mencium aroma kopi saat mendatangi stand Mahkota Bumi. Yang ketiga itu touch. Nah, pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth kampung adat Kuta saat permainan games dan menekan tombol. Nah, yang ketiga itu ada sight. Nah, dalam booth kampung adat Kuta, para pengunjung akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari Mahkota Bumi seperti art instalasi, berbagai macam permainan, booth kuliner, serta foto booth. Yang kelima itu ada sound. Pengunjung akan mendengarkan bunyi khas kampung seperti suara jangkrik, burung-burung. Nah, gimana tentang penjelasan Mahkota Bumi dari saya? Menarik bukan? Kenali yuk Mahkota Bumi lebih dalam dengan memfollow akun sosial medianya. Dia punya Line, Twitter, Instagram, YouTube, dan Facebook, yaitu @mahkotabumi. Nah, Mahkota Bumi sendiri ini mempunyai tagline, kataku kita kuta, hatur nuhun.